Oke teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya karena yang sebelumnya tuh sempat terpotong karena durasi yang udah menyentuh 20 menit. Jadi kita lanjut di video ini. Jadi ini adalah gambar 83 adalah grafik estimasi koefisien beta dari Home Depot HD. Jadi sumbu Y ini adalah Home Depot monthly returns atau imbalan bulanan dari Home Depot. Kemudian sumbu X ini adalah representasi pasar yang diwakili oleh S&P 500. Kenapa harus S&P 500? Karena S&P 500 ini sudah dianggap memegang atau memberikan kontribusi pasar, merepresentasikan pasar, sehingga ini diambil untuk menjadi pembanding antara returns Home Depot terhadap pasar. Di sini sudah dapat ditemukan, sudah dituliskan di sini bahwa rise-nya adalah 6,7%, kemudian dibagi dengan titik temunya yaitu 10% sama dengan 0,67 atau 67%. Jadi Home Depot slope-nya adalah 67%. Oke, kita lanjut. Nah, dari grafik tersebut kita bisa melihat daftar grafik atau data dari grafik sebelumnya. Itu adalah observasi 1, 2, 3 sampai 12 bahwa di tanggal 10 November sampai dengan 12 Oktober terdapat data S&P 500 returns terhadap Home Depot stock returns. Oke, ini hanya sebagai pengantar saja, gambaran supaya teman-teman lebih paham. Kemudian beta, ini adalah tabel 81 berikut ini mengilustrasikan suatu variasi dalam koefisien beta untuk beragam perusahaan. Perusahaan utilitas dapat dianggap kurang berisiko karena nilai betanya yang lebih rendah. Sebagai contoh, berdasarkan estimasi beta, 1% penurunan dalam pasar dapat menciptakan 0,74% penurunan dalam saham AAP. Maksudnya apa? Kalau dari kalimat ini berarti kita bisa tentukan atau bisa kita tarik sebuah makna bahwa betanya koefisien betanya itu sebesar 0,74. Jadi apabila koefisien betanya adalah 0,74, maka setiap 1% penurunan dalam pasar dapat menciptakan 0,74% penurunan dalam saham IAP. Namun penurunan yang lebih besar 2,9% terjadi terhadap saham AAPL atau Apple. Koefisien beta untuk beberapa perusahaan, misal di sini ada Apple Inc. Pun di sini ada tabel koefisien beta untuk beberapa perusahaan yaitu Apple, Dell Inc, Hewlett-Packard sampai ke Centerpoint Energy. Nah, jadi di sini ada perusahaan yang menyajikan koefisien beta dari beberapa perusahaan tersebut. Mengapa ini ada dua perusahaan dan hasil yang beda? Mungkin karena data yang mereka gunakan atau periode yang mereka gunakan itu berbeda. Misal di sini mereka menggunakan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, jadi gak masalah kalau beda. Oke, kita lanjut aja. Menghitung beta portfolio. Beta portfolio mengukur risiko sistematik dari suatu portfolio. Rumusnya adalah proportion of portfolio invest in asset 1 kali beta for asset 1. Sampai seterusnya hingga ke N. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu terdapat suatu portfolio yang terdiri dari 4 buah investasi dengan koefisien beta berturut-turut sebagai berikut: 1,50, 0,75, 1,80, dan 0,60. Apabila kita melakukan investasi dengan nilai yang sama untuk tiap buah investasi tersebut, berapakah nilai beta portfolionya? Mari kita jawab dengan rumus tadi. Proportion of portfolio invest kali dengan beta for asset. Tadi kita ambil betanya tuh dari sini, itu 25%.
Nah, ini maksudnya adalah 25% didapat dari 4 buah investasi, otomatis setiap investasinya mendapatkan proporsi sebagai 25%. Kali 1,50, 25% kali 0,75 ditambah dengan 25% kali 1,80, hasilnya adalah 1,16. Jadi berapakah nilai beta portfolionya? Nilainya adalah 1,16. Artinya setiap 1% penurunan, seperti kalimat sebelumnya, yaitu setiap 1% penurunan dalam pasar dapat menciptakan 1,16% penurunan saham. Oke, kita lanjut ke subbab 8.3, yaitu the security market line and cap atau garis pasar sekuritas dan CAPM. CAPM menggambarkan keterkaitan antara koefisien beta dengan imbalan ekspektasi, expected rates of return. Para investor akan mengambil tingkat imbalan tertinggi yang tentunya memiliki koefisien beta yang tinggi juga. Gambar 84 berikut ini menyajikan tingkat imbalan ekspektasi dan koefisien beta atas suatu portfolio yang terdiri dari portfolio pasar dan aset bebas risiko. Nah, ini adalah gambarnya. Risk and return for portfolios containing the market and the risk-free security. Oke, kemudian di sini ada gambar atau grafik yang menunjukkan bahwa di sini itu ada tertulis risk-free rate 6%. Artinya ketika investor duduk manis dan pengen nggak yang risiko, maka investor tersebut akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan 6% keuntungan. Nah, sementara kalau misal investor itu ingin mendapatkan return atau imbalan yang lebih besar, maka ia harus membeli saham dengan risiko yang lebih tinggi. Jadi dari 6% ini dia beli saham naik tuh yang lebih berisiko, sampai sini dia ingin mendapatkan imbalan sebesar 9%. Sebesar 9%, maaf. Nah, dari 6% ke 9% itu rise-nya sebanyak 3% dari sebelumnya. Oke. Nah, kita bisa lihat dari naiknya 3% ini dari yang sebelumnya risk free rate-nya 6%, jadi berapa? Koefisien betanya menjadi 0,6. Lalu slope-nya berapa? Nah, di sini kita bisa lihat udah ada rumusnya slope, yaitu rise atau dari yang investor tadi duduk diam diri santai-santai kemudian ingin mendapatkan imbalan yang lebih. Rise-nya itu adalah 3% tadi dibagi dengan run-nya. Run-nya itu adalah ini lurusnya dari titik di mana dia ingin mendapatkan imbalan lebih sebanyak 9%, yaitu 0,6. Jadi 0,03 atau 3% dibagi dengan 6% sama dengan 5%. Jadi ini adalah slope bagi investor tersebut ketika ingin menaikkan dari 6% yang risk free ke 9%. Selanjutnya kita ke legend atau data-data dari grafik tersebut kita masukkan atau kita terjemahkan ke dalam tabel, yaitu ketika 0% market portfolio di mana dia menginvestasikan 100% asetnya ke risk free aset, maka portfolio betanya adalah 0 alias tidak ada risiko, sehingga untungnya hanya 6%. Jadi semakin beriringnya waktu ketika investor tersebut ingin mendapatkan imbalan yang lebih besar, maka ia harus menginvestasikan asetnya ke investasi yang lebih berisiko. Jadi 80% tidak berisiko tapi 20%-nya berisiko. Oke. Kemudian selanjutnya juga investor tersebut ingin semakin mendapatkan imbalan yang lebih besar, maka risikonya juga akan menjadi lebih besar. Misal investor tersebut ingin mendapatkan imbalan sebesar 11%, maka risikonya adalah 100%. Jadi tidak ada risk free asset di sini karena risikonya 100%. Kemudian portfolio betanya juga menjadi 1 hingga 1/2,
Kita lanjut ke the security market line and the CAPM. Hubungan garis lurus antara koefisien beta dan ekspektasi imbalan pada gambar 84 disebut dengan security market line atau SML, dan nilai slope-nya atau kemiringannya sebesar penghargaan atas rasio risiko. SML adalah suatu grafik yang merepresentasikan CAPM. SML dapat pula digambarkan dalam bentuk persamaan berikut ini yang biasa dikenal dengan CAPM pricing equation. Expected return asset J sama dengan expected return atas aset J sama dengan risk free plus beta aset J atau kecenderungan aset tersebut. Market bergerak. Beta kalau investasikan di T-bills tadi, kecenderungan aset J itu bergerak ketika market bergerak. Kecenderungan aset J bergerak ketika market itu bergerak. Kemudian dikalikan dengan market risk premium. Jadi ini yang ada di dalam kurung kita namain atau namanya adalah market risk premium. Persamaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi risiko sistematik suatu investasi dengan asumsi hal-hal lain tetap sama, maka imbalan ekspektasi dari suatu aset yang diinvestasikan juga akan tinggi. Kita langsung ke bedah kasus menghitung tingkat imbalan ekspektasi dengan menggunakan CAPM. Hitunglah tingkat imbalan ekspektasi dari 3 perusahaan utilitas yang ada di tabel 81 dengan menggunakan risk free rate 4,5% dan market risk premium 6%. Langkah 1 adalah gambaran datanya adalah sebagai berikut. Dari 4,5% menuju dengan sampai dengan 16%. Grafik tersebut menggambarkan nilai beta yang meningkat, demikian pula dengan nilai imbalan ekspektasi. Pada saat beta sama dengan 0, imbalan ekspektasinya sama dengan risk free rate yaitu 4,5%. Langkah kedua yaitu menentukan strategi solusi. Kita dapat menentukan tingkat imbalan yang diminta dengan menggunakan persamaan CAPM. Nilai beta dari ketiga perusahaan utilitas tersebut, Yahoo Finance Estimates, adalah sebagai berikut. IAP 0,74, DUK 0,40, CNP 0,82. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Kita masukkan aja langsung data-data yang udah ada ke rumus ini. Beta dengan risk free-nya adalah 4,5% ditambah dengan 0,74 dikali dengan market risk premiumnya 6% menghasilkan 8,94% betanya. Kemudian untuk DUK sama, kita masukkan 4,5%. Kemudian kecenderungan aset J bergerak terhadap pasarnya yaitu 0,4 dikali dengan 6% menghasilkan 6,9%. Dan yang terakhir adalah CNP 4,5% ditambah dengan 0,82 dikali 6% menghasilkan 9,42%. Kemudian langkah 3 adalah penyelesaian. Lanjutan dari tadi, yaitu bahwa itu 60 X di pas energi itu perusahaan energi tidak dari beta itu ya. Jadi yang expect persen ada 6 dari itu 6. Jadi ini kalau kita plot tadi return yang tadi sudah kita hitung itu 6,9, 8,9 dan 4, kita masukkan ke dalam tabel ini jadi seperti ini ya. Jadi ini tabel yang menunjukkan grafik menunjukkan hubungan antara beta dan expected return. Iya apa ya? Semakin tinggi beta, semakin tinggi expected return ya. Jadi high risk tadi juga kelihatan di sini. Semakin tinggi kita melakukan expected returnnya, semakin tinggi suku Y-nya, maka suku X-nya juga. Oke, setelah kita hitung tadi hasilnya kita masukkan ke dalam grafik ini. Ini menunjukkan bahwa apabila beta semakin naik sebuah beta, maka expected return-nya juga semakin naik. Ini menjawab konsep manajemen keuangan, yaitu adalah high risk high return. Terbukti di sini bahwa beta semakin besar maka returnnya semakin tinggi juga.
Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi expected return-nya yang akan didapatkan. Kemudian yang langkah 4 adalah analisis tingkat imbalan ekspektasi dari ketiga saham perusahaan tersebut sangat bervariasi tergantung pada masing-masing nilai betanya. Nah ini tadi, semakin tinggi nilai beta maka semakin tinggi pula imbalan ekspektasinya. Kemudian kita lanjut ke latihan. Silakan teman-teman bisa mengajarkan latihan ini untuk meningkatkan pemahaman teman-teman atas materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Oke, itulah pembahasan kita hari ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan, feel free buat menulisnya di kolom komentar. Aku Khalifah Sukara dan jangan lupa tonton video seperti lainnya.